Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Iya. Kurang semangat sekali lagi. Minasan, konnichiwa. 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 Konnichiwa, Sensei. Konnichiwa, Sensei. Terima kasih anak-anak hebat. Ya, sebelumnya Sensei mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bergabung untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Minasan o genki desu ka? Hai, Genki desu. Alhamdulillah ya, sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat yang luar biasa. Minasan, sebelum kita mulai untuk belajar, Sensei persilahkan Ratnasang untuk memimpin doa ya. Baik, siap Sensei. Ratnasang ada? Ya, silakan Ratnasang. Baik. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar dan agar pelajaran kita dapat menjadi manfaat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ratnasang. Nah, sebelum kita mulai, Sensei mau mengecek dulu siapa yang belum masuk Google Meet. Semuanya sudah lengkap ya. Melina Sang ada? Hai Imas. Hai. Ya, nanti kalian bisa mengisi daftar hadir secara online pada Google Classroom ya. Hai, Minasang, nanti kalau ada teman-temannya yang menjawab, kita kasih tepuk sugoi ya. Caranya begini. Sugoi, sugoi, sugoi. Bisa? Bisa. Ya. Oke, ya. Kita lanjut ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menyatakan tempat wisata atau kangkoci ya. Dan kegiatan yang bisa dilakukan di tempat wisata. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Sensei harapkan kalian dapat menyusun dan mempresentasikan informasi terkait tempat wisata dan kegiatan yang bisa dilakukan di tempat wisata sesuai dengan fungsi sosial, struktur kalimat, dan penggunaan konteksnya dengan penuh rasa ingin tahu, santun, percaya diri. Coba sekarang Sensei akan share screen dulu ya. Nah, coba Minasang sekarang amati. Kira-kira gambar apakah ini? Tempat wisata apakah ini? Pantai, Sensei. Pantai, Sensei. Ya, betul. Laut. Kemudian apa ini? Keraton. Tanah. Sekarang Minasang membuat kelompok ya, kemudian berdiskusi dengan teman kelompoknya mengenai tempat wisata yang ada di sekitar Minasang. Tapi sebelum berdiskusi, Sensei mau kalian menyimak dulu kosakata yang berkaitan dengan tempat wisata ya. Nah, ini. Nah, coba kalian lafalkan. Ini ada gambar apa coba ini? Kebun Raya Bogor. Ya. Terus kita lafalkan dulu coba ya. Soku Butsukang. Minasang ikuti ya. Soku Butsueng. Berikutnya Sensei akan coba tampilkan pola kalimat. Nih, pola kalimat untuk menyebutkan objek wisata yang ada di suatu daerah ya. Coba di sini siapa yang bisa menyebutkan berdasarkan hasil diskusi kelompok tadi ya, objek wisata yang ada di daerahnya. Siapa coba yang bisa menyebutkan objek wisata yang ada di daerahnya? Saya, Sensei. Ya, Ratnasang. Jakartani, Ragunan ya, apa lagi?
Taman mini Nadoga Arimas. Hai, sugoi ya. Kosakata yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan di tempat wisata. Nah, ini yang pertama. Kira-kira ini sedang apa? Memotret sensei. Foto Ya, sensei. memotret. Ya, memotret dibacanya apa dalam bahasa Jepang? Asing o. Asing toru. Torimas. Sasing o torimas. Lalu itu kan kita sudah ini ya. Nah, ada berapa golongan kata kerja? Tiga Nih, ada berapa golongan kata kerja? sensei. 3 ya. Nih, ini kata kerja bentuk kamus, bentuk mas, dan ini bentuk kamusnya. Sudah ada ya di materi yang sudah sensei share di GCR. Minasang, untuk lebih memahami materi mengenai Kangkoci atau objek wisata, silakan Minasang nanti untuk mengisi tes formatif pada Google Classroom ya. Sensei sudah sharekan linknya. Terus mungkin sampai sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, minggu depan kita akan mempelajari materi baru tentang mengajak ya. Kalau tadi kegiatan di tempat wisata, minggu depan kita akan belajar tentang mengajak. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa Minasang jaga kesehatan, terus tetap memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan jangan lupa bahagia ya. Karena kalau kita bahagia, imun kita tetap terjaga. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih ya Sensei untuk waktunya. Alhamdulillah ya Sensei sudah tenang lagi bertekannya. Apa saya simpulkan tadi berarti maksudnya ke problem bukan project ya kayaknya. Kan PBL. Terus tadi mungkin di awal lebih oh ya tadi itu doa. Jadi di awal sama di akhir ya hari ini Sensei. Ya. Tadi berdoanya 2 kali ya, di akhir juga berdoa juga ya. Ya. Penutup. Oh, soalnya biasanya kan doa di awal ya, mungkin di akhir tuh alhamdulillah aja atau Alhamdulillah ya. lagi kayaknya mungkin alhamdulillah gitu aja ya. Ya. Tadi di pembukaan di Danu itu kan memang agak berat gambar-gambar yang disuguhkan. Cuma gambarnya mungkin nggak supaya tidak takut salah persepsi banyak, mungkin gambarnya yang jelas aja gitu ya. Tadi itu kan antara laut atau pantai gitu. Tadi ngomong pantai dan laut, tapi gambarnya sih sebenarnya pantai itu ya, kalau nggak salah ya, karena lebih di pinggir ya. Mungkin Bu Ayu yang dekat sama itu lebih paham ya, pantai atau laut gitu ya di situ. Jadi mungkin hari ini Sensei jelasin itu yang kayaknya lebih ke pantai. Jadi kalau emang laut mungkin lebih ke lautnya di ini seperti itu. Kemudian untuk tulisannya bisa aja menyusul gitu. Jadi misalnya gambar dulu ditanya, misalnya ini gambar apa, atau misalnya Korewanan deska gitu ya. Mereka menebak. Setelah itu baru muncul tulisannya dan muncul tulisan. Ya, seperti itu. Sebenarnya tadi mau yang itu Sensei cuman nggak kebuka. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Terus, tadi karena beberapa yang gambarnya masih umi tapi sudah gedung atau apa, atau juga agak terkenal di gambar juga gitu ya. Untuk keraton mungkin kalau emang nggak terlalu nyangkut mungkin keraton mungkin yang lain yang lebih gampang dipahami, karena kalau keraton anak-anak mungkin jarang ke sana dan kurang paham sedikit ganti dengan yang lain yang lebih, ketika itu tuh udah jelas oh itu gambar ini gitu ya. Kalau keraton mungkin itu bisa balai desa, bisa apa istana dan seterusnya kan. Seperti itu mungkin lebih ke downnya aja saya mengomentari. Untuk kegiatan intinya sih sudah lumayan bagus ya, sudah nggak terlalu masalah, jadi lancar-lancar saja tadi. Kemudian Sensei
sudah berusaha untuk membuat situasi itu menyenangkan dengan membuat tepuk sugoi gitu ya. Itu sudah mencairkan suasana seperti itu ya di siang-siang hari yang terakhir ini di keenam yang hadir gitu ya. Cuma tadi tuh tepuk sugainya nggak konsisten, ada yang tepuk sugoi, ada yang lupa ditepukin sugoi. Kinco Sensei. Oke, nggak apa-apa Sensei, udah bagus sih. Jadi memang kalau PBL berarti tidak ada project di endingnya ya. Mungkin apa susah apa di situ? Kenapa ambil PBL dan dipilih? Karena sesuai dengan identifikasi masalah yang kemarin saya buat. Jadi siswa itu sering merasa kesulitan dalam mengubah bentuk mas menjadi bentuk kamus. Ya. Jadi mungkin dengan latihan, dengan banyak berlatih menggunakan kata kerja bentuk kamus, diharapkan bisa sedikit mengatasi kesulitan mereka dalam memahami kata kerja bentuk kamus. Ayo, berarti di situ materinya sebenarnya perubahan kata kerja yang ada dalam kangkoci ya, dimasukkan dalam kangkoci gitu ya, ya. Oke sih. Di endingnya itu berarti anak-anak tadi apa sih di endingnya yang kita tekankan itu tadi? Kan mempresentasikan ya, dari kangkoci ya. Ya. Apakah dengan mempresentasikan kangkoci itu menjawab ya pertanyaan atau masalah bahwa anak-anak itu akan memahami perubahan kata kerja? Itu harapan Sensei seperti itu ya? Ya, harapan saya dengan mempresentasikan kalimat dengan menggunakan kata kerja bentuk kamus itu diharapkan siswa juga memahami kalimat yang mereka buat. Oke, terima kasih Sensei. Selamat ya. Oke. Terima kasih Sensei masukannya. Ya, sama-sama Ayu Sensei. Terima kasih waktunya. Tadi overall bagus, penyampaiannya sudah terstruktur, sudah sesuai sama urutan udah. Cuma tadi ada beberapa yang agak kelamaan gitu ya, mungkin agak jadi kayak sepi gitu ya. Nah itu jeda seperti itu yang bikin jadi Bu Rini jadi molornya cukup lumayan ya. Nah ini mungkin Kinco juga pengaruh ya kalau menurut saya. Ya betul Sensei. Ya wajar sih. Terus kemudian untuk PPT itu ketika Ibu bikin harus diperiksa lagi ketika pengucapan Shokubutsukan sama Shokubutsueng ya. Itu ya Latinnya itu harus sesuai sama hiragana ya. Ya. Kemudian ketika Ibu memberikan penugasannya maksudnya kepada siswa, ketika Ibu misalnya dengan pola kalimat ini ya jadi gimana gitu, tiba-tiba langsung Ibu gimana gitu ke siswanya, jadi siswanya jadi pada diem gitu ya. Tadi saya lihat ibu-ibunya juga pada bengong, ini maksudnya suruh ngapain ya gitu, kayaknya instruksinya kurang jelas gitu. Jadi mungkin ada baiknya Ibu memberikan contoh satu kalimat atau dua kalimat aja. Nah nanti mereka dengan itu ya sekarang yang di Jakarta, coba Jakarta apa gitu loh, Jakarutani gitu ya, Monas juga, Arimas tadi ya gitu ya. Seperti itu Bu. Jadi kalau bisa sedapat mungkin, ini juga pengingat juga buat saya juga kadang-kadang juga kalau Kinco atau apa ya kadang-kadang suka lupa gitu. Nah ketika saya menyampaikan ingin menyuruh peserta didik untuk mengucapkan, kita kasih contoh dulu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi siswa tuh jadinya nggak sempet hening gitu karena kebingungan gitu disuruh ngapain sih sebenarnya gitu. Seperti itu sih Bu Rini dari saya. Cukup Bu Yuni itu aja.